Jadi, cerita yang mau gue ceritain itu dialamin sama sahabatnya nyokap gue. Tapi di sini kita samarin aja namanya jadi Tante Rani ya. Oke. Jadi, sahabat nyokap gue, Tante Rani itu dulu sempat pacaran sama cowok namanya Benny. Lama, ya kurang lebih 8 tahun, 9 tahunan gitu. Oke. Nah, mereka tuh di saat pacaran juga emang udah dikenal sama teman-teman sekitarnya Tante Rani. Emang pacarnya tuh yang ngatur dan obses gitulah sama Tante Rani. Sampai akhirnya Tante Rani tuh gak nyaman dengan perlakuan si cowoknya ini, Benny. Akhirnya Tante Rani mutusin lah Benny ini. Dan di saat diputusin pun Benny ini tuh gak terima gitu. Nah, setelah Tante Rani putus sama Benny ini, gak lama kemudian Tante Rani punya cowok baru lagi. Hubungan Tante Rani ini sama cowok barunya tuh berjalan dengan amat-amat sangat baik. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk ya nikah kan. Nah, kabar ini tuh didengar sama Benny. Singkat cerita, pokoknya setelah mereka putus tuh si Benny ini tuh sering banget yang namanya nelponin teman-temannya Tante Rani, orang tuanya, keluarganya, bahkan sempat beberapa kali pun datang ke rumahnya Tante Rani. Tapi yang gak pernah diterima kan baik sama Tante Rani ataupun keluarganya. Sampai suatu hari itu kalau gak salah kayak 3 bulan sebelum menjelang pernikahan mereka, Tante Rani sama nyokap gue dan teman-temannya tuh lagi ngumpul di rumahnya Tante Rani. Terus nyokap gue tuh emang harus ke teras depan ngambil sesuatu barang lah. Pas nyokap gue mau balik lagi masuk ke rumahnya Tante Rani, tiba-tiba ada yang manggil nyokap gue. Nama nyokap gue kan Windy kan. Dipanggil sama Benny. Win. Akhirnya nyokap gue ya keluar pagar dong. Terus nyokap gue nanya, kenapa Ben, lu ngapain kesini? Terus habis itu Benny nanya, di dalam ada Rani kan? Terus kata nyokap gue, ada. Emang kenapa? Boleh tolong panggilin gak? Terus akhirnya ya udah, nyokap gue ke dalam manggil Tante Rani. Akhirnya Tante Rani keluar lah untuk ketemuin si Benny. Di sini Tante Rani ketemu sama Benny dan Tante Rani langsung nembak pertanyaan, lu ngapain lagi sih kesini? Kan hubungan kita udah selesai lama. Dan lu juga tahu gue udah mau nikah. Buat apa lagi sih kesini? Nah, di situ Benny ngomong, iya gue tahu kok Ran. Ini gue ketemu sama lu, gue pengen ngasih kado terakhir aja. Ya buat kenang-kenangan lah. Akhirnya tanpa pikir panjang, Tante Rani yang nerima kadonya dan langsung masuk ke dalam. Dan pas dibuka kadonya itu isinya shawl. Nah di sini tuh Tante Rani tuh emang suka banget shawl. Nah di sini tuh shawlnya tuh emang spesifik yang kayak Tante Rani sukain gitu loh, dari bahannya dan bahkan warnanya. Singkat cerita udah mulai menuju malam, temen-temennya dan nyokap gue kan udah balik. Tante Rani masuk ke kamarnya buat naruh kado itu di bawah tempat tidurnya Tante Rani. Ditaro, Tante Rani keluar, itu udah mau maghrib itu loh. Tante Rani akhirnya siap-siap sholat sama keluarganya. Setelah sholat, Tante Rani emang sama adiknya itu ke kamar Tante Rani untuk ngeberesin kamarnya. Pas Tante Rani sama adiknya ngebuka pintu kamarnya tuh, mereka ngeliat di lampu kamarnya tuh kayak ada serangga yang ngitarin lampunya. Awalnya mereka nyangkanya tuh laron. Tapi lama-kelamaan mereka perhatiin itu, ternyata tuh ini lalat ijo yang kayak di tong sampah gitu loh. Nah, yang tadinya mereka lihat itu lalatnya cuma 1 atau 2 doang, tapi lama-kelamaan tuh makin banyak, makin menuhin ruangannya. Sementara di situ kamarnya Tante Rani tuh kacanya ditutup. Nah, setelah itu Tante Rani sama adiknya tuh inisiatif untuk keluar kamar dan ngambil penyemprot serangga kan. Pas mereka masuk lagi, jumlahnya tuh makin banyak. Beneran yang namanya udah hampir menuhin satu ruangan. Anjir. Di situ Tante Rani langsung teriak, ngejerit. Akhirnya papanya Tante Rani nyamperin Tante Rani ke kamar. Terus nanya kayak, kenapa Ran? Ya papanya juga ngeliat. Akhirnya kayak, ya udah coba kamu keluar aja, coba papa yang urusin dan lain-lain. Di situ masih belum ada pikiran aneh-aneh. Akhirnya
papanya nyoba untuk ngebuka jendelanya, untuk tahu gak sih pakai sapu lidi dipukul-pukul gitu. Setiap dipukul tuh si lalat ijonya jatuh, tapi habis itu bangun, maksudnya terbang lagi dan terbang keliling. Gak habis pikir akhirnya bokapnya keluar. Terus habis itu bokapnya Tante Rani itu ngebaca dari Al-Quran kecil itu. Gue gak tahu baca surat apa, tapi gak lama dari bokapnya Tante Rani ngebacain surat itu dari Al-Quran, si lalat ijonya tuh jatuh, dan jatuhnya tuh beneran di saat waktu yang bersamaan. Jadi yang tadinya di atas semua langsung jatuh, dan itu beneran satu kamar, selantai-lantai itu penuh sama lalat ijo itu. Fuck. Oh shit. Nah, maju dari kejadian tersebut, Hamin 1 sebelum pernikahannya Tante Rani itu ya kurang lebih abis sisa lah. Tiba-tiba ada yang ngetok di depan rumahnya Tante Rani. Oke. Akhirnya adiknya Tante Rani kan yang ngebukain, manggil, "Kak, ada orang mau ketemu," katanya. Terus ya udah Tante Rani keluar, dan ternyata Benny lagi datang ke rumahnya Tante Rani. Tante Rani nyamperin. Di situ Tante Rani udah sebel karena kan terakhir kali mereka ketemu Benny ngomong kan, "Ini terakhir kali kita ketemu." Iya. Tapi di situ kenapa masih datang lagi gitu. Kira Tante Rani nyamperin, intinya kayak mereka ada adu omongan gitulah, Cekcok kayak gitu. iya cekcok gitu, nanya kayak, "Lu ngapain kesini lagi sih? Besok tuh hari pernikahan gua, lu nggak cukup ngegangguin gua selama ini." Maksudnya sampai akhirnya Tante Rani bahkan ngomong, "Lu nggak bisa ngerelain gua udah mau nikah besok." Di sini pas Benny-nya nyoba ngomong, Tante Rani udah males. Akhirnya Tante Rani tuh ngebalikin badannya. Di sini Benny itu nyoba untuk narik pundaknya Tante Rani. Nah, rambutnya Tante Rani kan panjang, jadi otomatis pas Benny nyoba untuk narik pundaknya, rambutnya Tante Rani itu ada yang kayak Ketarik. iya ketarik dikit gitu. Terus habis itu Tante Rani cuma ngomong, "Udah ya Ben, cukup." Tante Rani masuk ke kamar. Kebesokan harinya ya udah hari pernikahannya Tante Rani dong. Pernikahannya Tante Rani itu di gedung tertutup buat akad nikah gitu kan. Di situ tamu-tamu udah pada dateng, keluarganya Tante Rani sama calon suaminya juga udah dateng. Pokoknya semua yang diundang sama Tante Rani udah datang lah. Sampai akhirnya ya waktunya ijab kabul kan. Nah, pas lagi mau ijab kabul, pas Tante Rani lagi mau ngomong, pas lagi ijab kabul itu, tiba-tiba dari mulutnya Tante Rani itu keluar satu lalat ijo. Anjir. Dan hal itu disadarin sama ya orang sekitar itu. Ya karena itu hal yang aneh dong. Dari mulut Tante Rani tiba-tiba keluar lalat ijo. Iya. Dikira Tante Rani udah berhenti di situ aja, tapi tiba-tiba itu lalat ijo dalam hitungan yang banyak banget, jumlah yang banyak banget tuh datang entah dari mana, langsung di atasnya kepalanya Tante Rani, beneran yang kayak muterin. Tapi cuma di atasnya kepalanya Tante Rani doang. Berarti kepala Tante Rani tuh dikerumunin sama lalat itu? Iya. Anjing. Nah di situ semua orang langsung pada bingung dong, dan pasti langsung pada ngeliatin Tante Rani gitu. Iya. Coba kalian bayangin gitu, di hari pernikahan Tante Rani yang seharusnya indah-indah aja, baik-baik aja, di depan semua orang tiba-tiba ada kejadian aneh gitu buat Tante Raninya sendiri. Iya. Ya dengan terpaksa ijab kabulnya ya ditunda dulu kan. Di situ penghulunya langsung ngeluarin Al-Quran, terus ngebacain surat buat Tante Rani sambil naruh tangannya di atas kepalanya Tante Rani. Pas Pak penghulunya lagi ngebacain doa-doa itu, penghulunya juga sambil ngebisikin sesuatu gitu ke Tante Rani. Tapi kita nggak ada yang tahu dibisikinnya apa. Gak lama setelah penghulunya ngebacain doa-doa, itu lalat-lalat ijo yang di atasnya kepalanya Tante Rani tuh langsung jatuh bersamaan juga, tapi jatuhnya tuh ngitarin Tante Rani secara seketika. Dan ternyata yang tadi dibisikin penghulunya ke Tante Rani itu, penghulunya bilang, "Ada yang sakit hati sama kamu, ada yang gak terima kamu hari ini nikah, makanya kamu dapat kiriman lalat-lalat hijau itu." Dan bisa disimpulin, yang sakit hati sama Tante Rani itu ya Benny dong pasti. Iya. Nah setelah itu papanya Tante Rani nanya ke Tante Rani, "Kak,
Coba kamu pikir-pikir lagi deh. Kamu pernah nerima barang gak dari Benny? Atau gak kamu pernah ketemu gak sama Benny? Akhirnya di situ Tante Rani langsung keinget sama pas 2 kali Benny nyamperin Tante Rani kan. Iya. Ya yang pertama itu datang untuk ngasih kado yang berupa shawl. Dan yang kedua itu pas H-1 sebelum pernikahannya Tante Rani. Dan rambutnya Tante Rani sempat ketarik itu. Ya. Berarti yang pas rambutnya Tante Rani itu keambil, itu mungkin rambutnya juga dijadiin guna-guna kali ya sama Benny ya? Iya sih, pasti gak sih? Gila, jahat banget manusia, sampai rela ngelakuin apapun buat dapetin apa yang mereka mau. Bahkan mereka gak segan-segan kalau harus nyelakain orang lain. Kalau dipikir-pikir, setan aja gak sejati itu.